Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di teras masjid. Ngomong-ngomong nih Ya, apa tuh? kita mau ngapain ini di sini? Sepertinya kita akan ngobras. Ngobras itu apa itu? Ngobrol santai. Nah, kita tuh udah lama banget ini. Udah lama Udah banget. lama banget ya. Masya Allah. Terakhir kita bikin video itu kapan ya? Terakhir kita bikin video bulan Ramadan. Udah sangat lama banget ya. Nah, lama banget sih, tapi alhamdulillah kita bisa kembali lagi di teras masjid yang penuh berkah, penuh nikmat ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya, kita masih diberi kesehatan. Masih bisa berkumpul. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dalam pembahasan ini nih ya. Ntar dulu. Apa? Kita emang nanyain kabar teman-teman gimana? Oh iya, kabar ya. Durhaka ente. Iya. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Nggak ada yang jawab. Ya, semoga teman-teman yang lihat video ini semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya, terutama dilimpah ruahkan rezeki yang berkah, terutama kesehatan. Nah, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Dah, teman-teman, gitu aja. Amin amin ya robbal alamin. Jadi daripada kita terlalu apa tuh? tegang ya. Kita harus cheers dulu. Cheers. Ya. Enak banget, Masya Allah. Oh ya, balik lagi ke topik pembicaraan. Kita bakal membahas apa ini, Saudara Agung? Jadi malam hari ini yang penuh keberkahan, kenikmatan, kita akan membahas rezeki bukan selalu tentang fulus. Apa itu fulus? Uang. Nah, jadi money. Rezeki itu bukan selalu membahas tentang uang. Harus ada nadanya dulu. Ya. Jadi yang tadi ente kasih tahu ke penonton yang bakal kita bahas itu rezeki itu bukan selalu tentang uang. Nah, jadi itu apa yang dimaksud bukan selalu tentang uang? Jadi rezeki memang sering sekali dipersempit. Ya. Persempitnya tuh bagaimana? Jadi orang-orang tuh kadang salah berpikir gua kerja dapat uang, gitu kan? Saya kerja dapat uang, gitu kan? Ya kan? Pokoknya gitulah. Jadi sebenarnya rezeki itu luas banget artinya, gitu. Luas banget. Nggak cuma selalu tentang uang. Ini tidur. Sebel banget. Banyak lah rezeki itu. Banyak jadi banget. Ada berapa macam tuh rezeki yang bakal kita bahas? Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin. 3 poin tentang rezeki. Kita spoiler dulu apa nggak usah nih? Nggak usah. Nanti juga penonton tahu. Kita ngobrol santai aja nih ya. Betul. Namanya juga ngobras ya. Jadi yang menurut Anda itu apa aja yang poin pertama? Poin pertama yang bakalan kita bahas adalah kesehatan sebagai rezeki. Kesehatan sebagai rezeki. Jadi kesehatan itu sebagai rezeki itu maksudnya kita punya badan nih, ya kan? Punya badan, ya kan? Badan yang sehat, organ-organ tubuh yang bergerak tanpa alat bantu, itu sudah termasuk rezeki loh. Termasuk rezeki ya? Sudah termasuk rezeki gitu kan. Termasuk kita berkumpul di sini juga rezeki. Karena kita diberi kesehatan. Betul. Itu termasuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama. Jadi ibaratkan tuh kita dikasih kesehatan melihat. Betul. Kita bisa melihat alam semesta yang diciptakan indah oleh Sang Maha Pencipta. Jadinya kita bersyukur gitu. Asli.
Jadi kita harus bersyukur. Hmm. Diberi kesehatan. Asli, Ya, gitu. Lanjutkan. Jadi kenapa dilanjut? Mas Iqbal nggak kuat. Nggak kuat. Oke. Jadi alhamdulillah kita diberikan mata untuk melihat keindahan alam semesta yang masya Allah tabarakallah. Betul. Kita diberikan hidung untuk menghirup udara-udara yang segar. Betul. Kita diberikan kuping untuk mendengarkan kajian-kajian Al-Quran. Betul. Gitu kan. Itu salah satu rezeki ya kan. Salah satu rezeki. Lanjut Mas Iqbal. Lanjut apa? Apa aja udah. Apa aja. Jadi ibaratkan ya, kita tuh harus selalu Apa tuh? bersyukur bahwasanya tuh kita diberi kesehatan tuh itu banyak manfaatnya. Jadi manfaat kita bisa melihat tanpa ada penyakit kayak silinder minus ya kan, ibaratkan begitu ya. Kesehatan bernapas, kita bisa menghirup udara-udara segar, oksigen yang mendominan segar gitu ya. Betul. Jadi yang dimaksud pembahasan spesifik yang dari kesehatan itu apa? Jadi banyak orang rela membayar puluhan juta untuk apa? Untuk membayar kesehatan. Sekarang aneh nanya nih ke antum. Mohon maaf, misalnya antum sakit, yang antum mau tuh apa? Ketika Sehat. antum sakit, Sehat. Iya. Antum cuma mau satu doang kan? Iya benar. Sehat. Jadi selagi kita diberikan badan yang sehat, ya kan, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin, ya kan. Kita harus mencari hal-hal yang positif, gitu kan. Kalau ada pengajian atau tahlil segala macam, Itu kan termasuk pengajian juga dong. ya kita harus menghadiri selagi badan kita sehat. Benar. Sekalipun badan kita sakit, kalau masih bisa jalan, kenapa enggak gitu? Berapa jauh sih pengajian itu dari jarak rumah antum ke pengajian itu? Kan nggak sejauh gitu kan, nggak jauh banget gitu loh. Jadi harus kita hadirin gitu, Mas Iqbal. Benar. Jadi dengan cara apa kita harus bersyukur? Saya mulu yang ditanya. Ya harus lah. Ya terus dengan cara apa Iya. kita bersyukur? Ya dengan cara segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki gitu kan. Ya ibaratnya kita punya apa ya? Punya apa ya? Ini rokok dah. Jangan rokok. Ya kita punya kesehatan yang sempurna gitu kan. Ya udah kita manfaatkan, kita syukurin. Itu kan termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Itu salah satu cara kita tadi mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Nah, dari pembahasan ini kan tadi ente bilang itu ada 3 macam. Dari kesehatan itu. Apa itu? Maaf nih ya, maaf. Keselak apa tuh? pohon beringin. Masuk itu. Pohon beringin. Keselak pohon beringin, aduh. Ya balik lagi nih ya. Tadi ada yang nggak sopan guys, ada yang kentut masalahnya ini. Jadi kita nggak kuat nahan ya kan. Nggak nahan ketawa. Makanya kita tadi sambet aja gitu. Jadi mau ketawa ya. Jadi tadi nih dari kru ada yang kru. Ya lanjut. Jadi poin yang pertama itu kesehatan itu termasuk rezeki. Nah, yang poin kedua apa itu? Jadi poin yang kedua adalah waktu luang dan kedamaian hati. Waktu luang dan kedamaian hati. Iya. Jadi waktu luang itu harus gimana caranya? Kita harus, contohnya kita itu punya waktu luang buat diri sendiri. Nah, ya. Untuk muhasabah gitu kan. Dengan problematik terhadap aspek-aspek kehidupan kita gitu loh. Itu tuh kan waktu luang dan kedamaian hati itu udah termasuk 2 poin. Betul. Tapi di satu pembahasan.
bener Ya. Yang pertama itu waktu luang. Yang dimaksud waktu luang itu apa aja? Menurut ente, Agung. Waktu luang adalah ketika kita bisa meluangkan waktu untuk hal yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan. Termasuk apa aja? Jadi kalau kita mohon maaf, ada pertandingan misalnya ya, Pertandingan apa? pertandingan turnamen futsal. Bener. Ya. Terus ada yang mengajak nih, ayo nih Mas Iqbal, Mas Agung, kita ada pengajian di RT sebelah dengan waktu dan jam yang sama gitu kan. Nah kita terus bisa meluangkan waktu gitu loh. Kalau misalnya kita meluangkan waktu untuk turnamen, ya kan, itu kan bisa kapanpun. Kalau kita meluangkan waktu untuk pengajian, kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Gitu loh. Itulah cara meluangkan waktu kita. Membagi waktu kita tuh seperti apa. Jadi membagi waktu itu penting. Penting. Makanya kita harus bisa memanage waktu dengan baik gitu kan. Mana yang benar-benar kebutuhan kita atau nafsu kita gitu kan. Hobi kita harus benar-benar mengendalikan dan memanage waktu tersebut. Agar waktu-waktu yang berjalan itu dengan baik. Nah, yang kedua itu kan meluangkan waktu. Ya. Nah, ini kedamaian hati. Yang diibaratkan kedamaian hati itu yang menurut saya pribadi ya. Tanggapan saya pribadi itu kayak percuma kita hidup kalau misalkan hati kita itu tidak damai. Contohnya kayak ibaratkan kita banyak hutang, kelilit hutang, terutama kalangan muda ya. Betul. Menurut pandangan saya pribadi itu kebanyakan pinjol. Pinjol. Iya. Pinjol asal tuh... muasal pinjol itu pasti yang saya lihat tuh dari judi online. Wah, itu sangat marak sekali ya. Marak sekali, benar. Marak sekali. Ibaratkan ya, kita harus berusaha hindari itu namanya judol, biar kita tidak kelilit hutang, tidak tertuju kepada pinjol. Jadi kita harus hindarkan itu namanya judol. Tapi ya nih Mas Iqbal, maaf motong. Tidak semua orang loh bisa menikmati waktu tanpa tekanan, tanpa kekhawatiran. Tidak semua orang bisa menikmati waktu tersebut. Jadi makanya kita diberikan waktu sedikit mungkin, sedikit apapun itu, kita manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi ibaratkan tuh waktu yang kita punya itu perbuatkan dengan yang hal-hal positif tuh. Yang judul-judul itu ibaratkan ya tidak positif, kagak positif ya, itu negatif ya. Ya kan mengakibatkan diri kita tuh nggak tenang. Betul. Ketenangan hati kita itu tidak ada, kedamaian hati kita itu tidak ada. Gimana caranya kita usahakan luang-luang waktu kita itu kita usahakan dengan yang hal-hal positif, jangan melakukan hal-hal negatif. Gimana caranya supaya hati kita damai? Itukah yang dimaksud? Betul. Jadi ada sesuatu kata-kata mutiara bahasa Arab. Apa itu? Yang bunyinya al-waktu asmanu minaz zahabi. Artinya waktu itu lebih berharga daripada emas. Gitu kan. Benar. Sebanyak apapun harta yang kamu punya gitu kan, buat apa gitu loh, buat apa gitu kan. Waktu ibaratnya kita sudah berumur, sudah ibaratnya lansia, sudah bawa tanah gitu kan. Buat apa kekayaan yang kita punya, buat apa gitu kan. Yang kita punya waktu itu sekarang waktu, ya kan, waktu untuk menikmati masa tua kita. Dengan apa? Dengan beribadah. Ibadah aja udah yang tekun, kalau udah tua mah ya kan, ibaratnya gitu kan. Kita juga semua mengalami masa muda dan masa tuanya gitu kan. Itu semua balik lagi kepada kita, bagaimana cara memanfaatkan waktu tersebut. Yang tadi saya bilang, waktu itu lebih berharga daripada emas gitu kan. Jadi gimana ya, susah buat orang-orang yang sudah tertuju dominan ke itu yang tadi saya bilang. Maksudnya itu kayak judol.
Judol. Jadi dia udah berpatokan pada judi online. Betul. Ya kan? Dikit-dikit judol, nggak ada uang judol. Ibaratkan ya kita punya uang nih. Kita butuh tuh. Uang itu kita butuh banget. Yang Betul. kita punya tuh misalnya contoh 100.000. Betul. Nah sedangkan itu kita butuh tuh 100.000. Tapi dalam pemikiran kita udahlah 100.000 itu kita gak ada apa? Gandakan lah ya. Gandakan. Digandakannya di judi Judi online. online. Nah di situ misalkan kita ibaratkan tidak dapat apa-apa di judi online itu dan uang kita yang 100-100-nya itu habis, itu jadi hilang kedamaian kita. Betul. Nggak tenang. Waduh, daripada tadi mah nggak usah gua pakai Betul. buat judol, ujung-ujungnya apa? Dari Nggak ada apa-apa. dari judi online lah muncul hidup penuh tekanan, Benar. penuh kekhawatiran gitu kan. Nah, pembahasan yang ketiga apa? Pembahasan ketiga adalah orang-orang baik di sekitar kita. Orang-orang baik. Ya itu tetap masuk ya. Jadi alhamdulillah aneh punya teman seperti Mas Iqbal, Alhamdulillah. ya kan. Mas Iqbal ini orangnya tulus banget, masya Allah. Tulus banget, masya Allah. Iya, pegang-pegang buat murid. Tadi ente megang-megang Ya, kita punya keluarga, teman, kerabat, saudara yang peduli sama kita. Masya Allah. Itu sudah termasuk rezeki. Udah, mas, udah. Udah tenang. Udah, Alhamdulillah. udah masuk rezeki, mas. Masya Allah. Udah jangan sedih lagi ya. Saya tuh terharu gitu loh, mas. Yang balik lagi kita mempunyai waktu. Sabar. Sayang kalau tidak dipergunakan dengan baik gitu kan. Saya punya teman seperti Mas Iqbal sangat baik. Ente harus bersyukur. Ya, makasih. Ngopi dulu biar nggak. Insyaallah banget. Insyaallah banget ya. Jadi kita punya pasangan yang setia, ya kan. Guru, Pasangan setia, guru yang bisa membimbing kita. Itu semua bentuk rezeki sosial. Ya, itu semua rezeki sosial. Bentar. Aneh mau nanya, kan tadi ente ngomong pasangan yang setia. Iya. Belum tentu tertuju ke pasangan tersebut. Maksudnya? Iya, jadi kan ente cowok nih. Iya. Nah, aku lanang, Mas. Aku lanang. Jadi kan pasangan ente kan pasti perempuan. Nah, bukan berarti dia kudu harus setia terus ke ente. Balik lagi ke diri ente sendiri. Ente setia apa enggak? Setia lah. Setia, boy. Yakin setia. Wajar lah, manusia bukan nabi, boy. Saya tuh setia orangnya, Mas. Kalau Mas Iqbal mau tahu mah. Iya ya. Setia sekali. Ya kalau misalkan pasangannya Saudara Agung menonton, Jangan nonton. tolong komen. Matiin aja, matiin. Jangan nonton. Tolong komen. Dia setia apa enggak? Ya. Oh, balik lagi. Jadi kita itu bersyukur memiliki orang-orang baik di sekitar kita. Maksudnya orang-orang baik ini loh, ini tuh nggak selamanya yang kita kenal gitu loh, Mas. Jadi Mas lah. ya. Bakso ini. Ya. Jadi ya, jadi yang dimaksud dengan orang-orang baik di sekitar kita itu bukan orang-orang kita kenal doang. Seperti halnya kita misalnya kita mau nyebrang nih, ya kan? Tapi kita takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kan hal-hal keburukan tuh apa yang tidak kita inginkan itu kita harus mencegah dulu. Iya, harus mencegah. Misalnya kita ingin nyebrang, tapi kita takut akan hal-hal yang terjadi tidak diinginkan kepada diri kita sendiri gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Kita minta tolong ke orang lain atau bahkan orang sekarang tuh banyak loh, Mas, yang gitu kan. Dan Mas dong. Iya. Aku ini orang Sunda. Oke, Iya. Jadi banyak loh orang-orang yang apa ya? Mereka tuh inisiatif sendiri gitu kan. Mereka melihat sekitar mereka. Maksudnya, oh orang itu minta tolong. Oh bahwasanya orang itu sedang kesusahan. Kan
mereka sendiri tuh dalam hati kecilnya, kenapa nggak saya bantu aja gitu Iya, kan. bener. Gitu kan. Kita tuh ngebantu orang gak usah mikirin kita dikasih uang, nggak boleh mas, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus gimana? Yaudah kita bantu aja dengan tulus gitu kan, Dengan tulus. ikhlas lapang dada ya Om. Dengan ikhlas. Kalaupun mohon maaf kita setelah membantu orang itu memberikan apa ya, self reward gitulah kepada Self-reward, ya ya. kepada diri kita gitu kan. Selagi mereka maksa-maksa, kita jangan langsung nolak, jangan langsung nerima gitu mas. Kita sebenarnya tidak boleh menerima seperti itu. Tapi kalau misalnya orang itu memberikan dan kekeh atau maksa, bahwasanya itu rezeki kamu gitu, kamu nggak boleh nolak, ya udah kita mau bagaimana gitu kan, mau bagaimanapun ya udah, itu mungkin sudah rezeki kita gitu kan, karena segala sesuatunya seperti kematian, jodoh dan takdir itu nggak bakal tertukar mas, ya kan, nggak Iya, bakal. dan mas lagi dong. Ya, jadi nggak bakal tertukar, semua itu sudah ada di Laul Mahfuz gitu, sudah dituliskan. Jadi menurut pendapat aneh ya nih Om ya. Iya. Boleh. Jadi gini Om Agung, Kenapa tuh mas? gimana caranya? Kan ini di sini tertulis orang-orang baik di sekitar kita. Nah, jadi apapun caranya kita, yang tadi yang Om Agung bilang, kita harus saling membantu. Betul. Nah, jadi ibaratkan tuh ketika kita kesusahan, kita harus lihat diri kita sendiri. Betul. Kita sudah bisa suka membantu tidak ke orang tersebut, ke kerabat kita, ke saudara kita, ke keluarga kita. Jadi kalau misalkan kita kesusahan di waktu itu, kita bisa minta tolong kerabat yang tadi saya sebutkan. Jadi kita saling membantu. Kita tuh bagai ya, dibilang makan makhluk sosial. Betul. Kita bisa hidup sendirian. Betul. Bener kan? Jadi mohon maaf nih mas, pengalaman aneh gitu ya, pengalaman aneh pribadi. Mohon maaf, aneh bukan sombong, tapi kita harus pilih mahal aja. Ini cerita-cerita aja kita sambil sharing. Coba dah, aneh mau tahu curhatannya. Jadi aneh ketika di jalan ngelihat orang lain dorong-dorong motor gitu kan, ya aneh pribadi tuh berpikir kayak, wah kalau itu saya bagaimana, tidak ada yang menolong. Yang ngerasa ke diri kita sendiri. Betul. Sedangkan ya segitu tuh banyak orang-orang yang lewat itu, motor, mobil, motor yang sendiri yang berdua banyak yang lewat, tapi kenapa dari satu pun gak ada yang membantu. Makanya timbul dari hati kecil gitu kan. Mohon maaf ini sekali lagi bukan sombong, kalau saya tuh punya prinsip, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kalau orang itu nggak ditolong, mereka merasa dirinya terpuruk gitu kan, maka mereka tuh akan apa ya, menyalahkan yang maha kuasa. Kok nggak adil banget sih gitu kan. Makanya selagi aneh bisa menolong dia gitu kan, orang itu, ya insya Allah aneh tolong. Ketika aneh pernah mogok ceritanya, kehabisan bensin, pom bensin masih jauh, eceran pada tutup warung Madura gitu kan. Nah aneh sempat ngedorong motor, tapi nggak lama alhamdulillah ada klakson, tintin, tidur. Maaf ini ada yang klakson. Kenapa mas? Nanya. Ini mas, mogok bensinnya habis. Oh yaudah, saya stepin aja tuh. Jangan mas, saya takut ngerempet. Oh nggak apa-apa mas. Nah itulah salah satu feedback baik, Iya, kita harus saling feedback. Ya, jadi kita tuh harus simbiosis mutualisme. Jadi apa tuh? Sama-sama saling menguntungkan. Walaupun kita tidak diuntungkan sama orang tersebut, pasti ada orang lain yang menguntungkan kita. Jadi kita jangan terlalu berharap kita membantu orang tersebut, kita ditolong sama orang tersebut juga. Betul. Akan melainkan kita menolong orang tersebut, tapi pasti kita, insya Allah kita bakal ditolong oleh orang lain selain orang tersebut. Jadi yang aneh tadi cerita nih ya, jangan disalahgunakan. Soalnya bukan banyak ya, ada beberapa teman aneh ketika aneh cerita begitu disalahgunakan. Gimana tuh disalahgunakannya? Disalahgunakan seperti ini loh mas. Teman aneh lagi naik motor nih, ada tukang somai.
Pak gerobaknya kenapa dorong rusak ya? Ya itu mah kan namanya juga, aduh ya Allah, itu tolol termasuknya kan namanya gerobak didorong. Iya makanya jangan disalahgunakan nih buat teman-teman ya. Jangan disalahgunakan. Emang abang gerobak itu emang didorong, bukan karena rusak. Nggak boleh. Takutnya teman-teman nanya, teman-teman digaplok. Nggak boleh gitu. Termasuk itu nggak ada adab. Nggak ada adab, Iya. nggak ada etika sopan santun. Kalian sekolah, kalian belajar. Masa kalian begitu? Kecuali memang gerobaknya ada goesan sepeda Nah, atau ada mesinnya. Ya. Bolehlah kalian nanya seperti itu, gitu kan? Gak boleh asal nanya, Mas, kenapa ada orang rusak? Gak boleh. Boleh. Sakit hati orang sebenarnya. Sakit hati orang lagi jualan ya kan, mana? Kan kita nggak tahu jualannya sepi atau rame. Kalau mau jualannya sepi, dia kepikiran, ya Allah gimana ini buat makan besok? Ya Allah gimana ini buat modal besok hari? Kita tegur seperti itu, gimana nggak kesel? Ya kan? Makanya kita tuh kembali lagi, rezeki itu datang dari mana saja gitu kan. Ya arizku min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu banyak dari manapun, dari pintu manapun, pintu A, B, C, D sampai Z. Banyak. Jadi jangan ketakutan kita miskin, jangan ketakutan. Gitu kan. Jadi ibaratkan itu seperti la in sakartum Wa iztazana. wa izta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna dzabila syadid. Jadi dan Ingatlah, ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat Kepadamu. Dan jika kamu mengingkari Betul. nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tuh, Kita dari harus bersyukur. Betul. Yang tadi kita omongkan itu, kita kudu bersyukur. Apapun itu bersyukur. Semua itu udah kodrat. Tadi dalil tafsir yang disampaikan oleh Mas Iqbal itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi seberapapun kita yang kita miliki gitu kan, yang kita diberi sama orang lain itu harus bersyukur. Nggak boleh kufur nikmat kita tuh jadi orang. Itu intinya harus bersyukur. Jadi kesimpulan dari ana, wa innahu hu agna wa aqna. Artinya dan bahwasanya dia adalah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah itu nggak pernah ngasih kita miskin gitu kan. Kalau lu ngerasa miskin, itu berarti lu kurang bersyukur. Itu udah zalim sama Allah, udah berburuk sangka sama Allah, nggak boleh, nggak baik. Kita tuh harus berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha seperti ini, seperti itu. Saya sudah berdoa kepadamu, kenapa engkau tidak memberikan? Ya sabar mas, sabar. Ayo, sabar. Jadi ngomong sabar. Kenapa ente? Ya kadang orang-orang tuh tidak sabar dengan keinginannya gitu kan, dengan keinginan yang mereka inginkan. Jadi mungkin ini aja dari kami ya. Ya benar, soalnya udah terlalu larut malam. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar majelis ini tidak lalai. Mari kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.